Assalamualaikum Sobat Voice Channel. Pada kali ini atau pada kesempatan kali ini saya mendapati dari pengguna motor Mio, yaitu kendalanya motor berasap putih atau ngebul. Nah, kalau keadaan seperti itu tentunya jangan kalian biarkan begitu saja. Harus segera kalian perbaiki ya teman-teman, agar motor Mio yang kalian gunakan tentunya kerusakannya bisa diminimalisir ya teman-teman. Nah, seperti pada video yang dikirim oleh pengguna motor ini, seperti ini. Ya gini teman-teman, kalau misalkan nggak digas ya nggak ada kebulnya, tapi ketika digas si Mary teh mana kebulan. Oh tuh kayak kebulan guys. Nah, bisa kalian lihat sendiri bagaimana asap yang keluar dari knalpot tersebut ya teman-teman. Oleh karena itu, saya akan melakukan perbaikan pada motor ini dan apa aja kendalanya yang diakibatkan asap putih pada knalpot ya teman-teman. Langkah apa aja yang perlu kalian deteksi asap putih ini? Awal langkah pertamanya yaitu kalian, langkah mudahnya mengecek pada bagian knalpot ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, pada keadaan seperti ini pada keadaan seperti ini nah, pada keadaan seperti ini dipastikan mesin pada motor Mio ini mengalami kerusakan yang tentunya cukup parah ya teman-teman. Ini sangat basah sekali apabila kalian pengecekan awalnya seperti ini. Nah, ini basah sekali teman-teman ya. Dan langkah berikutnya yaitu kalian tentunya menghidupkan mesin. Kalian hidupkan mesin seperti ini. Karena ini starternya nggak jalan teman-teman ya, saya akan melakukan kick starter aja seperti ini. Nah, pada langkah ini ngebulnya apakah pada saat dingin atau panas ya teman-teman pada motor ini. Nah, pada motor ini awal mesin dihidupkan itu sudah ngebul ya teman-teman. Seperti ini ngebulnya teman-teman ya. Di gas pun ini sangat berasap banget teman-teman ya dari knalpotnya. Lalu kalian dengarkan pada bagian mesinnya apakah mengalami kerusakan parah atau tidak. Itu bisa dideteksi dengan pendengaran ya teman-teman.
Nah, seperti itu langkah awal yang saya lakukan pada motor Mio ini yang mengalami kendala asap putih atau mengeluarkan asap putih pada knalpot yang ada pada motor Mio ini ya teman-teman. Tentunya ini beresiko jika dibiarkan begitu saja dan tentunya harus segera diperbaiki agar tidak merembet pada komponen-komponen mesin lainnya teman-teman. Untuk langkah berikutnya saya akan memisahkan bagian mesin dengan rangkanya. Itu saya akan pisahkan agar pengerjaan pada pengecekan pada bagian mesinnya itu lebih mudah ya teman-teman tentunya. Langkah awalnya yaitu kalian buka joknya, nah untuk langkah awal sudah saya lakukan dengan membuka jok dan tutup mesin yang ada pada motor Mio ini ya teman-teman. Untuk langkah berikutnya untuk pembongkaran atau memisahkan bagian rangka dengan mesin, yang kalian perlu perhatikan, buka bagian atas cover CVT-nya Mio ini untuk membuka bagian mur yang ada pada bagian shock belakang ya teman-teman. Lalu kalian buka kabel yang ada pada kabel rem belakang ya teman-teman, perangkat kabel rem belakang yang tentunya ada mur ini seperti ini, skrup, dan dibuka aja untuk pengereman bagian belakang. Nah untuk bagian sekitaran mesin kalian perlu membuka bagian soket ini seperti ini. Nah seperti ini. Lalu bagian soket dari spool ini pengisian dan juga lainnya. Lanjut pembongkaran pada bagian yang menuju ke kuil ya teman-teman.
Nah, untuk langkah berikutnya kalian buka pada bagian hisapan dari selang bensin ya teman-teman tentunya. Nah, lalu kalian juga harus membuka bagian mur atau as pemisah rangka dengan mesin ini ya teman-teman. Ini kalian bongkar juga menggunakan kunci 14-17. Yang kanannya menggunakan kunci 17, yang kiri menggunakan kunci 14 ya teman-teman. Nah, baiklah, saya akan mempercepat video ini untuk memisahkan rangka dengan mesinnya teman-teman pada Mio ini ya.
Nah, untuk langkah awal pada pemisahan rangka dengan mesin sudah saya lakukan. Caranya seperti itu ya teman-teman. Tidak sampai 5 menit kalian akan bisa memisahkan rangka dengan mesin Mio ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya apalagi yang perlu kalian lakukan? Aduh, hos ya teman-teman. Lumayan capek. Untuk selanjutnya, langkah apa lagi yang saya akan lakukan untuk pengecekan bagian mesinnya pada motor Mio ini yang mengalami asap putih atau gebul pada knalpot. Lanjut teman-teman. Nah, selesai pelepasan bagian mesin dengan rangka, lalu kalian
tinggal membongkar bagian karbu bagian atas, terus cover bagian mesinnya, tutup mesinnya, terus dilanjutkan bagian head-headnya. Tentunya saya akan percepat videonya ya teman-teman. Nah, untuk berikutnya kejutan apalagi yang ada pada bagian dalam mesin ini ya teman-teman. Yang pada bagian luar boringnya, bagian boringnya seperti ini. Bisa kalian lihat sendiri, bagian boring-boring sekeliling boringnya mengalami kebocoran yang cukup parah ya teman-teman. Kalau kondisinya seperti ini, baiklah, saya akan bongkar bagian satu demi satu bagian pada mesin Mio ini ya teman-teman. Apa aja kendala yang akan akan kita lihat pada pembongkaran mesin Mio ini, yang mana di luarnya tersebut mengalami kebocoran yang cukup parah ini teman-teman ya. Lanjut aja kita proses pembongkaran satu demi satu bagian head cylinder dan juga boringnya.
apa aja ya nih kejutannya untuk motor Mio ini ya teman-teman tentunya. Saya menggunakan alat seperti ini. Zik. Ini tarik ting siga tukang bangunan numagahana ya. Edan. Nah, saya akan bongkar bagian head cylindernya. Lalu apa kejutan yang akan diberikan oleh mesin ini ya teman-teman. Dan tentunya ini akan mengejutkan bagi pengguna motor ini ya teman-teman. Nah, bisa dilihat sendiri bagian pada head cylindernya seperti ini, bagian ruang bahan bakarnya. Dan bagian, aduh ini parah ini. Ini parah ini. Bisa dilihat sendiri. Nah,
bagian pemasangan busi ini tentunya sangat salah ya teman-teman. Aduh, saya fokuskan dulu teman-teman ya. Nah, ini cara pasangnya ini salah ini. Seperti ini teman-teman tuh. Tidak benar ini masangnya. Miring begini ya teman-teman. Kondisi head silindernya seperti ini teman-teman. Oh, ini sangat parah ini. Lanjut ke ruang bagian sehernya. Aduh, maaf jatuh teman-teman nih. Nah, kejutan selanjutnya pada bagian sehernya apa aja sih? Ini jika Mio Sporty seperti ini mengalami kendala ngebul ya teman-teman. Bisa dilihat pada permukaan sehernya ini banyak oli ya teman-teman. Lalu saya akan putar pada bagian magnetnya. Apakah terjadi kerusakan atau tidak? Nah, seperti ini. Aduh, nggak kelihatan, ini harus dibongkar ya teman-teman ya. Bagian sehernya. Lalu kejutan apa sih yang terjadi pada Mio ini? Yang mana ngebulnya itu sangat parah ya teman-teman. Nah, biarkan saja sobek, nanti saya ganti. Nah, betul kan apa yang saya bilang? Kondisinya seperti ini teman-teman ya. Cacat di seluruh permukaan yang bergesekan ya teman-teman ya. Untuk bagian ininya masih aman. Saya akan melakukan langkah pengecekan ini ya teman-teman. Apabila terjadi kesalahan pemasangan ini kayaknya, kalau kondisinya seperti ini teman-teman ya. Kesalahan pemasangan pada saat dibongkar di bengkel sebelumnya ini teman-teman ya. Seluruhnya ini sangat cacat dan bagian bawahnya tidak mengalami cacat yang parah ya teman-teman, hanya cacat-cacat halus ini. Ini sepertinya salah masang posisi sehernya, terbalik ini teman-teman ya. Untuk bagian ini parah ini parah ini, mengalami keausan yang cukup parah nih. Bagian ininya terlalu dalam, bagian botolan sehernya ini ya teman-teman. Aduh, ini parah ini. Lanjut aja kita bongkar pada bagian seher. Oh, ini. Nah, klip yang ada pada seher ini tidak terpasang teman-teman nih. Ini copot pen pistonnya atau pen sehernya. Jadi diam menggerus bagian dinding pada bagian blok silindernya seperti ini. Ini dalam ini. Seperti ini keadaannya. Sisi kanan ataupun sisi bagian kiri mengalami, aduh susah fokusnya. Nah, seperti ini. Ini cukup atau bukan cukup lagi, ini sangat parah pada bagian blok silindernya. Itu diakibatkan karena pin seher pada motor ini atau pada proses pemasangan yang dilakukan oleh yang lain tidak benar saat proses pemasangan. Nah, seperti ini. Aduh, ini parah. Jadi dia loncat seperti ini teman-teman ya. Tidak diam pada pen pistonnya.
karena tidak dipasang bagian klip pensehernya yang untuk mengunci. Nah, untuk mengunci bagian penseher ini kayaknya menurut saya bagian kualitas seher sendiri ya teman-teman nih. Dimana, nah seperti ini bisa kalian perhatikan sendiri, bagian pengunci atau klip penseher pada bagian seher ini tidak terdapat got pen atau klip penguncinya teman-teman. Ini parah, ini seher apa nah. Oke ya, kita lanjut apa aja yang harus dicek ketika sudah melalui bongkar atau membongkar langkah seperti ini. Yang kalian perlu perhatikan bagian stang sehernya teman-teman. Nah, seperti ini, di setiap sudut kalian harus cek apakah mengalami kendala atau tidak. Bila mengalami kendala, dia akan berbunyi seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian ketuk-ketuk, caranya seperti ini. Kalian tarik, lalu kalian ketuk-ketuk menggunakan telunjuk kalian, apakah terdengar bunyi atau tidak pada bagian stang seher ini, yaitu dengan cara yang saya lakukan melalui tahap sudut per sudut cara pengecekannya. Nah, seperti ini tidak mengalami kendala kerusakan pada bagian stang sehernya, dan insya Allah ini masih bagus. Seperti ini perlu kalian teliti dalam pengecekan bagian stang seher Mio ini ya teman-teman. Nah, tidak terjadi kerusakan atau keausan. Lanjut, saya skip dulu. Nah, untuk langkah berikutnya setelah saya melakukan proses bongkar pada bagian head dan pada bagian silinder headnya ya teman-teman, kejutan apa lagi yang akan saya temukan pada bagian komponen head cylinder ini ya teman-teman. Aduh, kurang iya, kudu dipindahkan ya posisi angle kameranya. Nah, kejutan apa yang akan saya temui pada bagian head cylinder ini ya teman-teman? Tentunya ini akan sangat mengejutkan pengguna motornya tersebut. Lanjutannya kita ke pembongkaran pada bagian komponen-komponen yang ada pada head cylinder ini, di mana terdapat komponen noken as, pelatu klep dan perangkat klepnya, pair klep, retainer dan kuku klep, jam dan sebagainya, dan klep juga tentunya. Oke, baik, kita lanjutkan pembongkaran komponen pada head cylinder ini ya teman-teman. Kudu diiakeun lah. Saya menggunakan alat seperti ini, selalu saya sertakan di video atau bongkar-bongkar. Untuk bagian bos pelatuknya dirasakan atau saya rasakan ini masih bagus. Untuk yang satunya lagi saya akan melakukan pengecekan lebih lanjut. Nah, seperti ini keadaannya.
Nah, untuk kondisi bos pelatuk yang kedua, saya rasakan juga ini masih bisa digunakan ya teman-teman. Aduh, ini parah ini. Ini juga parah teman-teman. Terjadi keausan pada noken as motor Mio ini ya teman-teman. Aduh, ini harus diganti ini. Kalau tidak diganti performa motor akan turun ini ya teman-teman. Nah, terjadi keausan pada jalur pelatuk klep seperti ini. Nah, pada hubungan atau loop camshaft, kalau istilah racingnya loop camshaft atau LSA pada kedua sisi ini mengalami keausan yang cukup, nggak sangat parah, cukup parah ini. Ini bisa mengakibatkan performa motor akan sangat loyo pada motor Mio yang kendala noken asnya seperti ini ya teman-teman ya. Nah, bisa kalian lihat sendiri. Ini sangat parah ini. Harus diganti. Oke, baik, selanjutnya kita lakukan pengecekan bagian klep ya teman-teman, antara klep in dan klep X. Bongkar dulu bagian pelatuk klep in dan klep X nya, apakah mengalami keausan juga atau tidak. Seperti saya duga, ada pelatuk klepnya juga mengalami keausan ya teman-teman, seperti ini keausan yang ada pada pelatuk klep. Nah, seperti ini teman-teman ya, keausan yang ada pada pelatuk klep ini. Nah, ada gerinjul-gerinjul seperti ini, dan juga klep X-nya, pelatuk klep X-nya ini juga tidak rata ya teman-teman, atau aus, ini cukup aus. Dibilang cukup aus ini, karena pada motor-motor sebelumnya saya mendapati keausan yang sangat-sangat parah daripada pelatuk ini ya teman-teman. Ini cukup parah juga dan sebaiknya diganti ya teman-teman. Untuk bagian klepnya saya akan buka juga. Nah, untuk kalian untuk sobat-sobat yang ingin membongkar Mio sendiri, pada bagian kuku klepnya kalian harus sertakan pada bagian pair klep ya teman-teman. Ini kalau tidak dipisahkan seperti ini, itu sering terjadi kehilangan ya teman-teman. Pastikan kalian harus melakukan cara seperti ini agar tidak terjadi kehilangan. Karena dimensi pada pelatuk kuku klep ini sangat kecil ya teman-teman untuk motor sendiri. Seperti ini, kalian tinggal selempitkan seperti ini. Satukan satu persatu bagian head atau bagian komponen head cylinder pada satu tempat tentunya seperti ini. Lalu kejutan apa lagi?
yang saya akan cek pada bagian klepnya, apakah terjadi oblak atau tidak. Nah seperti ini, kalian goyang-goyangkan, goyang seperti ini, goyangkan apakah terjadi oblak atau tidak. Terus kalian raba pada bagian batang klepnya seperti ini ya teman-teman. Kalau terjadi keausan itu akan mengakibatkan perubahan bentuk atau perubahan rasa pada saat melakukan pengecekan batang klep ini ya teman-teman. Ini dirasa masih bagus, tidak terjadi keausan yang parah. Selain dirasa juga harus diukur pada bagian batang klep ini, apakah masih sesuai atau tidak. Nah seperti ini ya teman-teman, lakukan langkah step by step seperti ini, satu persatu bagian apakah mengalami keausan atau tidak. Dan ini masih dalam batas toleransi tentunya ya teman-teman. Untuk batang klep in ini, untuk diameternya sendiri, untuk klep Mio terukur 23 ya teman-teman. Nah lanjut kita cek pada bagian klep X nih, apakah mengalami keoblakan juga atau tidak. Digoyang-goyang lagi, jangan sampai enak ya teman-teman digoyangnya, cukup digoyangkan aja, dirasakan apakah mengalami keoblakan atau tidak pada bagian klep X ini. Selesai, setelah dirasakan tidak mengalami keoblakan, lanjut kalian rasakan atau tidak mempunyai alat ukur, kalian rasakan seperti ini, apakah terjadi perubahan rasa. Kalau terjadi perubahan rasa itu, dan tentunya itu akan mengalami keausan pada dinding batang klep ini ya teman-teman. Oke, saya melakukan pengukuran apakah ini masih dalam batas toleransi. Nah seperti ini sepertinya masih dalam batas toleransi ya teman-teman, dan bisa dipasang kembali tentunya dan tidak perlu diganti. Nah seperti ini, sama tadi seperti klep innya, untuk batang klepnya terukur sama ya teman-teman, 4,95. Ini masih dalam batas toleransi untuk pengukuran bagian batang klep yang saya lakukan. Lalu aduh ini nih, ini parah lagi ini. Kenapa mencong-mencong begini posisi bagian pada pemasangan businya teman-teman. Ini salah ini, jangan kalian lakukan seperti ini ya teman-teman, itu akan merepotkan kalian juga. Yang perlu diperhatikan saat pemasangan busi, kalian lakukan dulu menggunakan tangan. Lalu setelah kecang menggunakan tangan, sudah masuk semua, tinggal kalian menggunakan kunci. Itu tips hemat dari saya untuk pemasangan busi pada motor Mio kalian ya teman-teman. Nah skip dulu. Nah untuk berikutnya saya akan melakukan pembongkaran pada bagian busi ini ya teman-teman, yang telah mengalami kesalahan pemasangan. Apakah masih bisa diperbaiki atau harus ke tukang bubut? Teras pisannya sigana numagahana orang bangunan ya teman-teman ya, seperti ini. Mudah-mudahan pada bagian kondisi drat busi ini masih bisa diperbaiki ya teman-teman, agar pada pengguna motor ini tidak terkejut saat proses pembayaran ya teman-teman tentunya.
Aduh, ini juga harus ke tukang bubut teman-teman, ternyata kondisinya seperti ini dratnya. Aduh, duh. Untuk langkahnya saya akan melakukan proses ke tukang bubut aja teman-teman ya, karena saya juga tidak mempunyai alatnya untuk memperbaiki drat busi. Nah, bagi kalian yang tidak atau ingin mengetahui pada bagian klep ini orisinil atau tidak, kalian hanya bisa menggunakan magnet seperti ini. Untuk bagian klep N-nya sendiri, kalau untuk klep orisinil atau klep yang lokal itu akan menempel ya teman-teman. Nah, untuk bagian klep X-nya, bila mana orisinil itu tidak akan menempel seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini bisa dikatakan klep bagian X-nya atau bagian in-nya ini sudah mengalami pergantian pada bengkel sebelumnya teman-teman tentunya. Nah, seperti ini menempel pada bagian klep in-nya juga menempel seperti ini. Dua-duanya menempel. Ini bisa dikatakan klep lokal ya teman-teman. Nah, saya akan lakukan atau saya akan peragakan juga klep bagian X yang orisinil teman-teman. Saya cari dulu. Nah, untuk bagian klep X yang orisinil seperti ini ya teman-teman, dia tidak akan menempel pada benda magnet seperti ini. Nah, tuh jatuh begitu saja teman-teman ya. Ini klep orisinil tentunya. Ini klep Mio yang sudah bengkok pada bagian payungnya. Nah, bisa kalian perbedakan sendiri ciri-ciri klep orisinil dan yang lokal nih seperti ini. Nah, ini langsung bunyi seperti ini ya teman. Oh. Seperti ini ya teman-teman ya, perbedaan antara klep yang lokal dan yang ori. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk klep orisinil karena dia menggunakan bahan karbon yang tentunya tidak akan menempel pada magnet ya teman-teman. Untuk langkah berikutnya, pada bagian ini saya akan memperbesar diameter blok silindernya, dan tentunya akan disesuaikan pada bagian kerusakan yang ada pada dinding blok silinder ini ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya. Ini akan terjadi pembobotan atau oversize yang cukup besar dari standarnya teman-teman. Seperti ini sisi kanan ataupun sisi bagian kirinya teman-teman. Sangat parah ini. Ini akan membuat terkejut pemilik motor Mio ini. Untuk biayanya tentunya ya teman-teman, nanti kita negosiasikan dulu bagaimana baiknya setelah saya melakukan pembongkaran pada motor Mio ini. Dan untuk selanjutnya saya akan videokan kembali bagaimana cara pemasangan setelah saya ganti satu demi satu bagian komponen pada mesin Mio ini ya teman-teman. Yang mana pada bagian-bagian komponen mesin Mio ini mengalami kerusakan atau keausan yang cukup parah tentunya ya teman-teman. Sekian video kali ini tentang tata cara bagaimana pengecekan pada mesin Mio yang saya lakukan seperti ini ya teman-teman. Langkah-langkahnya tentunya ya. Apabila ada kekurangan mohon ditambahkan, apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan.
Untuk like-nya mohon dibantu dan subscribe and share-nya ya teman-teman. Sekian video kali ini. Salam racing dari WOS Channel. Terima kasih. Assalamualaikum.